Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari karya karsa dari tulisannya Untung Prasetyo. Sebuah kisah yang berjudul Buku Wasiat. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudah 2 hari ini Pak Yono terlihat bugar dan sudah dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Hari itu juga Citra mengajakku untuk bertemu seorang ustazah dan mendengarkan pengajian yang beliau sampaikan. Aku sangat bersyukur sekali karena untuk pertama kalinya aku berada di sebuah tempat untuk belajar ilmu-ilmu agama. Citra tersenyum bahagia melihatku dengan hijab yang memang sudah disiapkan untukku. Citra memintaku untuk terus berhijab dan menutup aurat dengan rapat karena itu adalah sebuah kewajiban yang harus dijalankan sebagai umat muslim. Aku yang belum terbiasa berhijab pun agak risih karena memang belum terbiasa. Tapi setelah mendengar ceramah yang disampaikan ustazah tadi, aku pun mantap untuk terus mengenakan hijab dan berpakaian lebih baik lagi. Setelah yakin akan kesembuhan Pak Yono, aku pun mengutarakan niatku untuk kembali lagi ke desa karena aku sudah rindu dengan Mbok Nah dan juga tidak tega kalau harus meninggalkan beliau terlalu lama. Citra dan keluarganya memahami apa yang aku inginkan. Mereka lalu menyiapkan oleh-oleh yang akan aku bawa pulang ke desa nanti. Malam setelah menjalankan sholat isya, aku yang dibantu Citra untuk berkemas kembali dikagetkan dengan suara Pak Yono yang merintih dari dalam kamarnya. Bersamaan dengan itu cincin Nyi Wulung dan patrem Ki Jogo bergetar. Keduanya memberitahuku untuk bersiap menghadapi serangan dari makhluk-makhluk gaib berkekuatan tinggi yang mulai berdatangan. Dari dalam kamarku aku sudah melindungi diri dengan ajian Jogorogo yang juga dibantu oleh energi pelindung Ki Jogo. Setelah membuka mata batinku, aku lalu mengarahkan ajian Bolo Sewu ke sekitar rumah Citra yang sudah didatangi banyak makhluk gaib. Setelah dapat mengusir makhluk-makhluk di luar rumah, aku lalu bergegas menghampiri Pak Yono yang berada di dalam kamarnya. Dari mata batinku, aku melihat ada 4 sosok menyeramkan sedang menyiksa tubuh Pak Yono. Tanpa aba-aba dariku, Nyi Wulung dan Ki Jogo segera melesat menyerang makhluk-makhluk yang berada di atas tubuh Pak Yono. Aku yang lengah karena merasa heran dengan apa yang kulihat itu, tiba-tiba mendapat serangan yang membuat aku terpental hingga membentur dinding kamar Pak Yono. Aku yang masih sadar melihat Citra dan ibunya berteriak memanggil namaku, lalu membantuku untuk dapat terduduk. Dan setelah itu aku merasa tubuhku menjadi ringan, lalu melayang-layang tanpa bisa aku kendalikan. Aku mendapati kesadaranku kembali, dengan tubuh terikat sebuah tali yang memendarkan cahaya kehitaman. Usiamu masih seumur jagung, kemampuanmu juga masih rendah, tapi berani-beraninya kau memusnahkan dan mengusir makhluk-makhluk suruhanku, ujar laki tua berambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya. Jangan merasa paling hebat, Cahayu. Kemampuanmu itu tidak ada apa-apanya buatku. Aku bisa saja langsung membunuhmu tadi, tapi aku merasa penasaran dengan gadis kecil yang sudah berani menggangguku. Sebelum kau menemui ajalmu, aku akan memberitahumu siapa aku yang sebenarnya, agar kau tidak mati penasaran, Cahayu. Salam kami Ki Bajra, ucap seseorang dari belakang lelaki tua yang ternyata namanya adalah Ki Bajra. Dari belakang sosok yang menyeramkan itu, tiba-tiba muncul makhluk bertubuh manusia tapi berkepala anjing dengan gigi runcing dan panjang yang membuat aku bergidik ngeri. Segawon Getih, penguasa hutan Randu Angin, balas Ki Bajra. Jika sampean berkenan, biarkan aku membawa gadis itu untuk aku jadikan istri, Ki, ujar makhluk itu. Kau ini tidak berubah, Segawon Getih. Kau masih sangat bernafsu jika melihat daun muda, jawab lelaki tua itu.
Apa yang akan kau berikan kepadaku sebagai penukar dari sukma gadis ayu itu, Segawon Gede? Imbul lelaki tua dengan senyum yang sangat mengerikan. Wajah lelaki tua yang tertutup rambut panjang tadi terlihat begitu pucat dengan guratan-guratan hijau seperti otot-otot kecil yang memenuhi sekeliling matanya. Gigi lelaki itu tampak besar, tidak seperti gigi manusia pada umumnya, dan bola matanya kadang hitam sepenuhnya, kadang kembali seperti manusia pada umumnya. Mustika Batu Biru, Ki, jawab sosok yang dipanggil dengan sebutan Segawon Gede tadi. Dan hal yang membuatku terkejut adalah makhluk berkepala anjing itu memanggil makhluk bawahannya dengan membawa sosok Nyi Wulung yang diikat dengan rantai berwarna merah menyala. Kau akan bertambah sakti dengan mustika batu biru ini, Ki, imbu Segawon sambil memperlihatkan tubuh Nyi Wulung yang sudah tidak berdaya. Ternyata gadis ayu itu memiliki sosok pendamping berilmu tinggi. Pantas saja dia berani memusnahkan makhluk-makhluk yang aku kirim kemarin, ujar lelaki tua yang menyeramkan, yang kini matanya menghitam dan menatapku tajam. Kalian sudah melakukan kesalahan yang fatal, sehingga hidup kalian harus berakhir di sini. Sungguh teramat disayangkan, imbul lelaki tua itu lagi. Hatiku mulai diliputi rasa bersalah ketika melihat Nyi Wulung yang kini tidak berdaya dan harus mengorbankan nyawanya. Sementara itu aku juga memikirkan nasib Ki Jogorogo yang kini entah di mana keberadaannya. Entah kemana hilangnya semua kekuatanku saat ini. Ajian-ajian yang aku rapalkan pun tidak menghasilkan apa-apa dan hanya membuat makhluk-makhluk berkepala anjing itu terus tertawa dengan senangnya. Berdoalah, Tri. Jangan biarkan rasa putus asa bersarang di dalam hati dan pikiranmu. Kita ini adalah makhluk ciptaan dari Zat yang Maha Perkasa. Jika hidup kita harus berakhir di tempat ini, maka itu sudah menjadi takdir darinya. Kuatkanlah hati dan pikiranmu. Jangan menyerah dengan berputus asa, karena pertolongan Sang Pencipta itu sungguh dekat bagi mereka yang mau berdoa, ujar Nyi Wulung yang berbisik lewat batinnya kepadaku. Kini aku mulai berserah diri kepada Sang Pencipta. Aku merasa bahagia karena pada hari ini aku dapat ikut belajar ilmu agama dan seperti mendapat petunjuk dari Sang Kholik. Aku berdoa memohon pertolongan dan juga kekuatan dari Robku. Dengan penuh keyakinan aku meminta sebagai hamba kepada Sang Penciptanya. Tubuhku kembali melayang ketika sosok lelaki tua yang menyeramkan itu mengangkat tangannya. Kini aku sudah berada di dekat makhluk hitam berkepala anjing yang terus mengeluarkan air liur dari gigi-gigi panjangnya. Sementara itu Nyi Wulung tidak berdaya ketika tubuhnya juga melayang mendekati sosok lelaki tua tadi. Selamat tinggal, Tri. Senang pernah bertemu denganmu, ujar Nyi Wulung yang terlihat pasrah dengan apa yang akan dihadapinya. Hatiku terasa hancur melihat Nyi Wulung yang tidak berdaya dan akan menjadi santapan empuk Ki Bajra. Sosok manusia setengah siluman yang sangat berhasrat sekali dengan kekuatan Nyi Wulung. Air mataku pun berderai, menangisi perpisahanku dengan Nyi Wulung. Sesaat kemudian aku sudah berpindah tempat dan kini aku berada di sebuah goa yang sangat lembab. Makhluk-makhluk di tempat ini sangat menjijikan dengan bau yang membuat perutku mual. Sontak makhluk berkepala anjing yang tubuhnya dipenuhi bulu tebal tiba-tiba memberiku air dari wadah yang terlihat seperti batok kelapa. Aku memalingkan wajahku supaya air yang diberikan makhluk tadi tidak menyentuh bibirku. Biarkan dulu, Soga. Kita tunggu bulan purnama saja. Saat ini jangan kau sentuh dulu gadis itu. Di malam bulan purnama nantilah kita akan menikmati tubuh gadis itu bersama-sama, ujar Segawon Gede yang langsung dituruti oleh Soga. Akan ada keturunan kita dari bangsa manusia, Tuhan, jawab Soga dengan air liur yang mengucur deras dari mulutnya. Makhluk-makhluk menjijikan itu terlihat sedang menikmati tulang belulang dari hewan-hewan dan juga manusia yang telah menjadi korbannya. Tidak jauh dari tempat aku berada, aku melihat sebuah meja persembahan dengan tumpukan tulang dan tengkorak kepala manusia. Sungguh keji sekali makhluk-makhluk ini. Kau tidak perlu menilai buruk perbuatan kami itu, Cahayu. Tulang manusia yang ada di sini adalah tulang dari manusia-manusia yang sudah aku beri kenikmatan dunia. Harta dan kekayaan yang mereka inginkan dengan cara cepat mengantarkan jasad mereka ke tempat ini dan sukmanya menjadi budak dari makhluk sebangsa kami, ujar Segawon Gede yang sepertinya tahu akan isi hatiku. Sekarang persiapkan dirimu untuk menjadi ratu di tempat ini
kau akan melahirkan anak-anak siluman yang memiliki kesaktian sempurna hasil dari perkawinan kita. Ibu Segawan Getih yang membuatku merasa semakin terpuruk dalam kesedihan. Aku tidak sudi untuk menjadi bagian dari kalian makhluk laknat, ujarku sambil meludah di hadapan Raja Siluman Anjing itu. Makhluk itu tidak bergeming dan tidak sedikit pun terpancing oleh apa yang baru saja aku lakukan. Segawan Getih terlihat tidur melingkar seperti seekor anjing yang matanya terus mengawasiku. Setelah mereka tidak ada lagi yang dapat aku lakukan, tiba-tiba aku terngiang kembali kata-kata yang tadi diucapkan oleh Nyi Wulung. Dengan berpasrah diri kepada Sang Pencipta, aku mulai bersikir dalam hati. Terus aku lafalkan nama agung Tuhanku tanpa ada sedikit pun rasa takut menghadapi kejadian ini. Aku kembali teringat doa-doa yang diajarkan Ustazah ketika aku ikut mengaji bersama Citra kemarin. Dengan penuh keyakinan aku terus bersikir dalam hati. Hal itu sepertinya membuat para makhluk gaib di tempat ini merasakan energi besar yang tiba-tiba datang mengusik mereka. Apa yang membuat tempat ini panas, Sogo? Tanya Segawan Getih sang pemimpin makhluk berkepala anjing itu. Aku sendiri tidak tahu, Tuan, tapi sepertinya gadis itu yang membawa energi ini, jawab Sogo yang merasa gelisah. Tidak mungkin, Sogo. Gadis itu tidak dapat lagi menggunakan kekuatannya karena tali pusri berkekuatan api itu akan menyerap energi yang dikeluarkan oleh gadis itu, balas Segawan yang kini juga terlihat bingung. Cepat kalian periksa apa yang terjadi di luar sana. Para makhluk menyeramkan yang menjadi bawahan Segawan Getih pun langsung bergerak memeriksa bagian luar sarang mereka. Dan tinggallah pemimpin makhluk-makhluk itu bersama seorang pengawalnya. Di saat itulah kekuatan tali yang mengikat tubuhku perlahan menghilang. Setelah itu aku berdoa meminta kekuatan dari Tuhan Pencipta alam semesta untuk mendapatkan kekuatanku kembali. Tanpa disadari Segawan Getih, aku yang sudah dapat menggunakan kekuatanku segera menyerangnya dengan ilmu lebur saketi. Karena aku menggunakan kekuatan besar untuk menyerang Segawan Getih, goa yang menjadi istana mereka pun bergetar hebat dan perlahan mulai runtuh. Aku yang sudah bisa melepaskan diri segera berlari keluar dengan melindungi diri menggunakan kekuatanku. Bersyukurnya aku bisa mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan yang Maha Agung. Kekuatan yang entah datangnya dari mana tiba-tiba membuat makhluk-makhluk menyeramkan itu kebingungan. Dan disitulah aku mendapatkan kesempatan untuk menggunakan kembali kekuatanku. Langkahku terhenti ketika bawahan dari Segawan Getih menghadangku tepat di mulut gua. Dengan kembali menggunakan kekuatanku, aku menyerang menggunakan ajian Bolo Sewu yang langsung membuat makhluk-makhluk menyeramkan itu melarikan diri. Setelah bawahan-bawahan dari Segawan Getih menghilang, aku memutuskan untuk kembali ke dalam goa untuk memaksa Segawan Getih mengantarku kembali ke tempat Ki Bajra. Penguasa dari makhluk berkepala anjing itu terlihat masih tergeletak lemas setelah aku menghantamnya tadi. Aku lalu mencari wadah untuk mengambil air yang tertampung di gentong yang sudah berlumut dan dijalari tumbuhan rambat. Setelah itu aku menyiram tubuh Segawan Getih beberapa kali hingga dia tersadar. Karena merasa terkejut melihatku, Segawan Getih pun lalu berdiri dan bersiap untuk menyerangku. Kau akan binasa jika kau memaksakan diri untuk menyerangku, anjing sialan, ujarku yang sudah bersiap dengan seluruh kekuatanku. Segawan Getih yang tahu kalau dirinya tidak mungkin lagi melawanku dan tidak ingin mati sia-sia, lalu mengendurkan kekuatannya. Sekarang kau pilih mengantarku ke tempat Ki Bajra berada atau aku akan membinasakanmu, tanyaku dengan tatapan tajam. Bunuhlah aku, gadis kecil, dan aku akan selamanya terkurung di dalam sini, balas Segawan Getih yang merasa di atas angin. Aku tidak akan membunuhmu, anjing bodoh, tapi aku akan mengulitimu hidup-hidup, balasku lagi dengan energi lebur saketi yang siap menghantam tubuh makhluk menggelikan itu. Perempuan gila, aku tidak sudi untuk mengeluarkanmu dari tempat ini. Lebih baik aku mati, jawab Segawan Getih dengan mata terbelalak. Belum selesai Segawan Getih mengucapkan kata-katanya, aku segera menghantam kaki bagian kanannya yang membuat manusia berkepala anjing itu menjerit kesakitan dan tubuhnya langsung roboh. Aku lalu mendekati tubuh Segawan Getih yang masih mengerang kesakitan, lalu mengambil tulang yang ujungnya runcing dari altar tempat makhluk-makhluk laknat itu melakukan persembahan. Katakan, bagian mana dulu yang harus aku kelupas, ujarku sambil memainkan tulang yang sepertinya adalah tulang manusia.
Tanpa menunggu lagi, aku lalu menancapkan tulang runcing yang kupegang itu tepat di kaki kanannya yang sudah terluka parah. Suara erangan pun kembali terdengar memekakan telinga setelah aku mencabut paksa tulang yang kini aku jadikan senjata. Dan ketika aku ingin menghujamkan lagi senjataku itu, makhluk berkepala anjing tadi lalu meminta aku berhenti dan berjanji mengantarkanku ke tempat Ki Bajra. "Lebih baik kau kembali ke tubuhmu, gadis ayu, daripada kau kembali ke tempat Ki Bajra," ujar sekawan Keti yang mencoba menasihatiku. "Dia adalah makhluk sakti, separuh manusia dan separuh siluman. Kau belum mampu menghadapinya," imbu sekawan Keti dengan wajah kesakitan. "Aku harus menolong Nyi Wulung. Aku tidak bisa membiarkan Nyi Wulung mati di tangan lelaki itu," jawabku dengan tatapan tajam ke arah sekawan Keti. "Sebelum kau menghadapi Ki Bajra, kau harus menghadapi makhluk-makhluk peliharaannya yang menjadi pemimpin dari sebuah tempat bermukimnya makhluk sebangsaku. Aku juga harus menerima perintah yang diberikan oleh manusia setengah siluman itu. Jika tidak, dia akan membinasakanku," imbu sekawan Keti yang menjelaskan siapakah Ki Bajra yang sebenarnya. "Aku akan mengobati luka yang ada di tubuhmu, tapi kau harus memberikanku mantra penakluk yang bisa menyakitimu," ujarku menanggapi apa yang telah diceritakan sekawan Keti tadi. "Gadis kecil licik, kau sama saja seperti manusia pada umumnya. Rupanya kau tertarik juga untuk bersekutu dengan makhluk sebangsa kami," balas sekawan Keti yang membuatku murka dan langsung menancapkan tulang runcing yang aku pegang ke kaki kirinya. "Jangan asal bicara, anjing kurap, atau aku akan terus menyiksamu," gertaku sambil memainkan tulang yang menancap di kaki makhluk menggelikan itu. "Baik, hentikan, sakit sekali," ujar sekawan Keti yang merasa kesakitan karena aku terus mengorek luka di kakinya. "Bacalah mantra ini, dan aku berjanji akan mengikuti semua perintahmu," imbu sekawan Keti yang perlahan mengajariku mantra untuk menaklukkan makhluk berkepala anjing itu. Setelah menghafalnya, aku lalu mencoba mantra tersebut. Dan seketika itu juga, tubuh sekawan Keti menggeliat kepanasan dan sangat tersiksa. Aku pun menghentikan mantra yang kubaca tadi dan langsung mengobati luka yang diderita sekawan Keti dengan cairan merah kental yang berada di wadah berwarna kuning kemasan. "Bagaimana kau tahu bahwa air ini dapat menyembuhkan lukaku, Cahayu?" ucap sekawan Keti yang heran karena aku mulai tahu tentang apa yang ada di gua tempat anjing-anjing siluman ini berada. "Kau tidak perlu tahu, sekawan Keti," balasku sambil menatap tajam ke arahnya. "Sekarang ceritakan dulu, bagaimana kau bisa mengalahkan Nyi Wulung dengan mudah?" tanyaku yang membuat sekawan Keti terperajat. "Aku tahu kelemahan dari sosok jin perempuan yang sebenarnya memiliki kesaktian tinggi itu. Aku bersama para bawahanku mengepungnya lalu menyiramnya dengan air limbung yang dapat membuat jin atau siluman kehilangan kekuatannya dan menyerah begitu saja." "Baiklah, sekarang antarkan aku kembali ke tempat di mana tubuhku berada. Tapi sebelum itu, kau harus datang saat aku memanggil namamu. Jika tidak, aku akan membunuhmu walaupun jarak kita jauh," imbuku yang langsung dibalas dengan anggukan kepala. Aku bukannya tidak mau menolong Nyi Wulung, tapi dengan mempertimbangkan apa yang disampaikan sekawan Keti, aku pun perlu merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan Nyi Wulung serta Pak Yono yang terkena santet Ki Bajra. Beberapa saat kemudian aku tersadar. Dengan kepala yang terasa sangat pusing sekali, aku masih melihat sekawan Keti berdiri tidak jauh dari tempat tidur yang berada di kamar Citra ini. Karena merasa ada makhluk jahat yang sedang bersamaku, Ki Jogo lalu melesat dan menyerang sekawan Keti. Aku pun berteriak untuk melerai Ki Jogo supaya tidak melukai sekawan Keti. Teriakanku tadi rupanya didengar oleh Citra dan ibunya. Mereka pun segera menghampiriku yang masih berada di dalam kamar. "Bagaimana keadaan ayahmu, Tra?" tanyaku yang langsung disambut pelukan serta tangis haru Citra. "Alhamdulillah kondisi bapak mulai membaik. Aku takut sekali, Tri. Ketika denyut nadimu sempat menghilang, aku pikir kau sudah tiada," jawab Citra yang langsung menghapus air mata di kedua pipinya. "Tunggulah aku di luar, Tra. Aku akan berkomunikasi dulu dengan makhluk gaib yang ada di rumah ini," ujarku yang membuat Citra bergidik, lalu mengajak ibu serta kakaknya keluar meninggalkan aku. "Maafkan aku, Ki Jogo.
Sekawan Geti sekarang ada di pihak kita untuk membantu membebaskan Nyi Wulung dari tangan dukun sakti yang bernama Ki Bajra. Ujarku menjelaskan apa yang sedang terjadi saat ini. Baiklah kalau begitu. Maaf, aku tidak bisa menjagamu dengan baik dan juga harus kehilangan sahabatku saat ini. Balas Ki Joko tertunduk. Nyi Wulung sekarang berada di tangan Ki Bajra. Saripati energi Nyi Wulung akan disantap makhluk setengah siluman yang memiliki banyak makhluk gaib peliharaan itu. Ujar Sekawan Geti menjelaskan keberadaan Nyi Wulung kepada Ki Joko. Belum selesai perbincangan kami, tiba-tiba Citra memanggilku dan memintaku untuk segera melihat kondisi ayahnya yang sedang mengalami kesakitan. Tanpa berlama-lama, aku pun segera berlari menuju Pak Yono. Tapi Sekawan Geti menolak untuk ikut, karena khawatir akan makhluk-makhluk yang sedang menyakiti Pak Yono mengetahui keberadaannya bersamaku dan melaporkannya kepada Ki Bajra. Ki Joko yang sudah ada di kamar Pak Yono hanya bisa menggelengkan kepala ketika makhluk-makhluk yang sudah dikalahkannya kembali lagi dan menyakiti tubuh Pak Yono. Entah itu makhluk yang sama dari yang sebelumnya atau memang mereka hanya serupa saja. Tapi yang jelas, makhluk-makhluk itu sangat sulit untuk dikalahkan. Aku pun meminta Citra serta ibu dan kakaknya untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di dekat tubuh Pak Yono. Hal itu harus dilakukan untuk melemahkan makhluk-makhluk kiriman dari Ki Bajra. Sementara itu, Ki Joko tiba-tiba melesat pergi entah kemana. Dia hanya berpesan kepadaku untuk tidak memaksakan diri melawan 4 makhluk berkepala babi hutan itu. Aku yang belum bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran hanya mendengarkan dengan seksama ayat-ayat yang terus dilantunkan Citra, ibu, serta kakaknya. Lantunan ayat-ayat suci itu membuatku seperti mendapatkan kekuatan baru dan juga perlahan melemahkan kekuatan dari makhluk-makhluk yang jahat yang sedang menindih tubuh Pak Yono. Dan ketika ada kesempatan, aku segera menghantamkan pukulanku ke arah makhluk-makhluk biadab itu dan membuat keempatnya lenyap dari pandanganku. Pak Yono yang sedari tadi merintih kesakitan pun perlahan tertidur dan mulai tenang. Mungkin karena lelahnya beliau menahan rasa sakit, sehingga beliau dapat langsung tertidur ketika sakit itu menghilang. Keluarga dan para tetangga Citra pun mulai berdatangan untuk melihat kondisi Pak Yono. Aku lalu mengajak Citra untuk keluar rumah dan memberitahu apa yang dialami Pak Yono tadi. Dan aku juga meminta Citra membawaku untuk bertemu langsung dengan Ustazah yang beberapa hari lalu memberikan tausiah di tempat aku ikut mengaji. Sepertinya agak sulit untuk bertemu beliau, Tri, karena beliau jarang berada di rumah. Beliau terus mengisi tausiah dari satu majelis ke majelis lainnya, ujar Citra menjelaskan kepadaku. Jika kau ingin menanyakan tentang ilmu-ilmu agama, di sebelah masjid ada seorang kiai sepuh. Mungkin beliau bisa membantumu, Tri. Ibu Citra memberikan pilihan lain kepadaku. Baiklah kalau begitu, nanti tolong antarkan aku untuk menemui beliau ya, Tra. Jawabku sambil tersenyum kepada sahabatku itu. Sehabis sholat asar, Citra mengajakku untuk mendatangi rumah kiai yang berada di seberang masjid tidak jauh dari rumah Citra. Alhamdulillah aku bisa bertemu langsung dengan Kiai Husein yang memiliki aura sangatlah sejuk. Beliau mengajak kami berbincang di teras rumahnya yang begitu luas, bersama beberapa murid yang mengaji kepadanya. Tanpa sungkan-sungkan aku menceritakan sekilas tentang diriku yang memiliki ilmu-ilmu kanuragan dan juga memiliki 2 teman dari makhluk gaib. Beberapa murid lelaki dari Kiai Husein pun sempat menertawaiku karena menganggap aku sedang berhalusinasi saat ini. Tapi Kiai Husein dengan bijak memberitahu murid-muridnya bahwa apa yang sedang aku ceritakan ini adalah nyata. Semua kekuatan, ilmu dan karomah datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meminta sesuatu selain kepadanya. Apakah selama kau belajar ilmu-ilmu itu, kau menyebut asma Allah? Dan apakah kau meminta sesuatu selain kepada Allah? Tanya Kiai Husein yang membuatku diam sesaat. Saya tidak tahu, Kiai, tapi ada kalimat bismillah di setiap ajian yang saya baca itu, Kiai. Jawabku menjelaskan kepada Kiai Husein. Semoga saja yang kau miliki saat ini adalah karomah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak. Jawab Kiai Husein sambil tersenyum kepada aku. Tapi sebaiknya nanti aku tanyakan dulu kepada saudaraku yang lebih memahami ilmu-ilmu kanuragan seperti yang kau ceritakan tadi. Terlepas boleh atau tidaknya berteman dengan sosok jin atau makhluk gaib lainnya, sebaiknya jangan dilakukan ketika kita belum memiliki landasan iman yang kuat, karena dikhawatirkan jin-jin tersebut akan membawa manusia ke dalam kesesatan.
Aku kira kau lebih tahu dan lebih mengerti dengan sosok gaib yang ingin ikut bersamamu, ujar Kiai Husain yang menjelaskan dengan seksama. Insya Allah aku akan membantumu bersama saudaraku nanti nak, karena sepertinya kau sedang menghadapi masalah yang sangat rumit saat ini, imbu Kiai Husain lagi. Setelah mendengarkan penjelasan dari Kiai Husain, aku dan Citra pun berpamitan untuk pulang. Kiai Husain meminta dua orang muridnya yang bernama Ustadz Alif dan Ustadz Karim untuk ikut bersamaku dan memberikan air doa untuk Pak Yono yang sudah beliau siapkan sebelumnya. Aku dan Citra merasa heran karena tiba-tiba Kiai tahu bahwa Pak Yono sedang mengalami sakit akibat hal-hal gaib. Padahal aku dan Citra sama sekali tidak menyinggung soal Pak Yono yang sedang sakit saat ini. Sesampainya di rumah Citra, Ustadz Alif meminta izin untuk melihat langsung Pak Yono yang masih terbaring lemah di kamarnya. Sementara Ustadz Karim meminta air gelas besar untuk tempat air yang tadi diberikan oleh Kiai Husain. Ustadz Karim lalu menyusul Ustadz Alif yang sudah melakukan ruqyah kepada Pak Yono. Keduanya lalu bersama-sama membacakan ayat-ayat suci yang membuat suasana rumah Citra menjadi tenang. Setelah Ustadz Karim dan Ustadz Alif keluar dari dalam kamar Pak Yono, keduanya pun mengatakan kepadaku bahwa mereka sudah membentengi tubuh Pak Yono dengan doa-doa ruqyah dan juga dengan media air pemberian Kiai Husain. Insya Allah, untuk sementara waktu, makhluk-makhluk gaib yang mengganggu Pak Yono tidak akan bisa mendekati rumah ini. Sebaiknya Mbak Tantri menunggu Kiai Husain menemui Mbak Tantri untuk memberikan nasihat-nasihat dan juga mengajarkan syariat tentang ilmu-ilmu yang Mbak Tantri miliki. Sekarang kami pamit dulu, ujar Ustadz Alif yang langsung berdiri bersama Ustadz Karim dan langsung keluar dari dalam ruang tamu rumah Citra. Kondisi Pak Yono kini terlihat lebih baik dari sebelumnya. Wajahnya tidak begitu pucat dan tidurnya pun terlihat nyenyak sekali. Bu Mira, istri dari Pak Yono, juga ibu dari Citra, setia menunggu suaminya sambil terus mengaji di samping tubuh Pak Yono. Sementara aku dan Citra membantu menyiapkan makan malam kami semua. Hatiku juga terasa semakin tenang setelah mendengar penjelasan dari Kiai Husain dan meminum air yang diberikannya sewaktu aku dan Citra masih berada di rumah Kiai tadi sore. Aku berharap semoga semua yang aku lakukan mendapatkan ampunan dari Allah SWT dan semua kemampuanku tidak melanggar syariat Islam. Sekitar pukul 9 malam aku merasa sangat mengantuk sekali. Aku lalu meminta izin kepada Citra untuk tidur terlebih dahulu, karena memang rasa kantuk ini tidak dapat aku tahan lagi. Setelah berwudu, aku lalu berdoa dan tidak butuh waktu lama, aku tertidur dengan lelap. Di dalam mimpi aku merasa ada di sebuah tempat yang sangat ramai dengan suara orang-orang mengaji. Aku seperti berada di sebuah sekolah yang bangunannya berwarna putih dan terlihat sangatlah bagus. Seseorang tiba-tiba mengucapkan salam dari arah belakangku, dan setelah aku menoleh, aku mendapati sosok perempuan yang usianya sedikit lebih tua dariku. Aku lalu menjawab salam yang diucapkan perempuan cantik itu dan langsung menyalaminya seolah aku sudah sangat mengenalnya. Kiai Husain dan Kiai Amin sudah menunggumu di pendopo depan, Tri. Ayo, kita segera ke sana, ujar perempuan cantik yang bernama Aziza. Aku lalu berjalan bersama Aziza menuju pendopo tempat Kiai Husain dan Kiai Amin berada. Setelah dekat dengan tempat Kiai Husain dan Kiai Amin, aku terkejut ketika melihat seorang perempuan yang sangat aku kenal bersama seorang lelaki bertubuh tegap yang sudah tidak asing bagiku. Mataku berkaca-kaca dan hatiku mulai bergetar ketika sosok perempuan yang aku kenal itu menghampiriku lalu memelukku. Tidak usah menangis, Tri. Biar nanti Kiai Husain dan Kiai Amin yang menjelaskan, ujar sosok yang sudah sangat aku kenal itu sambil mengusap air mata di pipiku. Duduklah nak, ujar Kiai Husain yang wajahnya agak sedikit berbeda dari yang tadi sore aku temui. Alhamdulillah, kedua sahabat yang kau ceritakan kepadaku tadi sore sekarang sudah menjadi muslim, imbu Kiai Husain yang membuatku sangat bahagia mendengarnya. Untuk kedua sahabatmu ini, aku secara tidak sengaja bertemu dengan keduanya. Setelah kau pergi dari rumahku, aku lalu memberi sedikit bantuan kepada Nyi Wulung dan juga Jogorogo yang setuju kalau namanya berganti setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ucap Kiai Husain, sedikit menjelaskan tentang 2 sosok gaib yang selalu menemaniku itu. Alhamdulillah, terima kasih Kiai, jawabku penuh haru. Berterima kasihlah kepada Allah, karena berkat pertolongan dan kehendaknya semua bisa terjadi, balas Kiai Husain.
Kami juga akan mengajarimu beberapa ilmu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam tentunya. Semua kekuatan yang ada dalam dirimu, insya Allah datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada daya dan upaya, melainkan datangnya hanya dari Allah semata, ujar Kiai Amin dengan bijak. Semua kemampuan dan kekuatan yang Allah berikan kepadamu sudah ada di dalam diri dan jiwamu. Tinggal kau rubah caramu berdoa. Dan ingatlah, bukan mantra, yang tepat adalah doa. Karena doa adalah senjata setiap umat muslim. Doa yang harus dipanjatkan kepada Zat yang menciptakan alam semesta. Melalui tata cara dan tata krama yang baik, kami akan memberitahumu doa-doa yang sesuai syariat Islam, supaya kau dapat lebih yakin bahwa semua kemampuanmu datangnya hanya dari Allah semata. Imbu Kiai Husain lagi. Hari sudah menjelang subuh, sekarang kembalilah untuk melakukan kewajibanmu sebagai kaum muslim. Insya Allah, besok aku akan meminta muridku untuk mengantar buku yang bisa kau pelajari dan kau pahami maknanya. Dan untuk Nyi Wulung yang kini berganti nama menjadi Nyi Ayu Siti akan berada di tempat ini untuk sementara. Begitu juga dengan Ki Jogorogo yang berganti nama menjadi Ki Aji Rogo. Imbu Kiai Husain. Perlahan aku terbangun dari tidurku dan melihat Citra yang sedang menjalankan sholat malam di sebelah tempat tidurnya. Setelah aku berjalan menuju ke kamar mandi untuk berwudu dan menjalankan sholat malam. Setelah selesai menjalankan sholat malam, Citra memintaku untuk menemaninya menyiapkan dagangan yang pagi nanti akan dijual Bu Mira di depan rumahnya. Dengan senang hati aku membantu Citra, Bu Mira dan Mbak Laila untuk memasak dan membuat makanan yang biasa dijual untuk sarapan pagi. Menjelang siang, Ustadz Alif datang bersama Ustadz Karim, membawa sebuah amanah dari Kiai Husain. Kedua ustadz itu menjelaskan bahwa saat ini Kiai Husain sedang pergi ke daerah Jawa Timur dan menitipkan buku ini kepada mereka agar memberikannya kepadaku. Kiai Husain meminta kami untuk memberikan buku ini kepada Mbak Tari, ucap Ustadz Alif. Maafkan kami. Tadi tidak sengaja kami membuka buku ini dan ternyata buku ini kosong. Mungkin Kiai meminta Mbak Tantri untuk menulis atau menyalin ayat-ayat tertentu di dalam buku ini. Imbu Kiai Alif, yang aku jawab dengan ucapan terima kasih dan tersenyum ketika sudah memandang buku pemberian Kiai Husain. Kiai Husain juga berpesan agar Mbak Tantri belajar tata cara sholat dengan tertib, serta mulai belajar membaca Al-Quran kepada seorang ustazah yang mengajar mengaji di masjid yang berada di seberang rumah Kiai, sambung Ustadz Karim. Baik Ustadz, insya Allah nanti sore saya akan ke masjid menemui ustazah yang mengajar mengaji. Setelah menyampaikan pesan dari Kiai Husain, Ustadz Alif dan Ustadz Karim pun berpamitan untuk kembali pulang ke rumah Kiai Husain. Citra yang merasa terkejut oleh kedatangan dua murid Kiai Husain tadi menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Secara singkat, aku lalu menjelaskan kepada Citra tentang mimpi yang aku alami semalam. Kondisi Pak Yono pun perlahan berangsur membaik. Tidak ada lagi gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang kemarin menyakitinya. Aku juga melihat aura rumah Citra mulai membaik seiring membaiknya kondisi kesehatan Pak Yono. Sudah hampir 1 minggu aku meninggalkan Mbok Na di desa. Rasa rindu akan sosok Mbok Na pun mulai muncul di hatiku. Aku lalu meminta Citra untuk menelpon saudaranya yang berada di desa untuk dapat menghubungkan dengan Mbok Na. Alhamdulillah Mbok Na dalam kondisi sehat saat ini. Mbok Na juga ditemani Leksum dan Marni, dan terkadang Pramono serta Sarmo datang untuk menengok keadaan Mbok Na. Aku yang merasa lega mendengar kabar dari Mbok Na lalu meminta izin untuk lebih lama berada di Jakarta. Selain kondisi Pak Yono yang belum pasti, aku juga harus menemui ustazah yang mengajar mengaji di masjid untuk ikut belajar membaca Al-Quran dan juga belajar tata cara sholat sesuai syariat. Setelah menjalankan sholat asar, aku meminta Citra untuk mengantarku ke masjid. Dan betapa terkejutnya aku ketika melihat ustazah yang mengajar mengaji di masjid itu adalah sosok yang menemuiku di dalam mimpi dan mengantarku menemui Kiai Husain dan Kiai Amin semalam. Assalamualaikum Mbak Tantri, Mbak Citra, ucap ustazah yang terlihat sangat cantik itu menyapaku dan Citra. Aku dan Citra menjawab salam dari ustazah itu dengan penuh tanda tanya. Bagaimana ustazah itu dapat mengenali Citra, sementara ini adalah kali pertama Citra bertemu dengannya. Sementara aku dibuat heran karena ustazah ini memang orang yang aku temui semalam. Saya juga salah satu santri dari Kiai Husain Tri. Perkenalkan, namaku Aziza.
ujar ustazah cantik itu. Iya kak, jawab Citra yang merasa tertegun dengan ustazah itu. Saat ini saya sedang mengajar anak-anak. Bagaimana kalau nanti malam kita belajar bersama di rumahku? Ucap ustazah Aziza menjelaskan. Atau nanti malam setelah sholat isya, aku yang ke rumah Mbak Citra, imbu ustazah Aziza. Iya kak, bagaimana baiknya saja. Kami berdua tidak ingin merepotkan Kak Aziza, balas Citra. Baik, insya Allah nanti malam aku akan ke rumahmu. Sekarang aku lanjut mengajar dulu ya, ujar ustazah Aziza yang ditutup salam darinya sebelum meninggalkan aku dan Citra. Di malam harinya ustazah Aziza datang ke rumah Citra dan langsung memberikan pengetahuan tentang tata cara sholat. Bersyukurnya aku dapat menimba ilmu agama dari ustazah yang usianya tidak terpaut jauh dari usia aku. Dengan seksama aku dan Citra memperhatikan apa yang ustazah Aziza sampaikan. Hingga tidak terasa, waktu pun begitu cepat berlalu dan proses belajar pun disudahi. Setelah ustazah Aziza pulang dengan menggunakan sepeda motornya, aku dan Citra pun lalu bersiap untuk tidur. Di saat Citra sudah tertidur pulas itulah, aku mulai membuka buku yang diberikan Kiai Husain melalui Ustadz Alif dan Ustadz Karim. Buku yang memang terlihat kosong secara mata zahir, tiba-tiba berisi tulisan Arab dan tulisan Latin di bawahnya ketika aku membuka mata batinku. Ingatanku kembali kepada buku wasiat yang diberikan Bapak melalui Pak Gio dan Bona. Buku itu juga menuntunku untuk mempelajari sesuatu yang ingin aku ketahui. Buku tulisan tangan yang terlihat sangat rapi itu menjelaskan bahwa aku harus membaca Ummul Quran dan beberapa doa untuk menggantikan mantra atau ajian yang aku baca ketika aku akan menggunakan ilmu kanuraganku. Alhamdulillah, hanya dengan waktu singkat aku sudah menghafal semua doa yang menggantikan mantra-mantra yang selama ini aku gunakan. Pemahamanku tentang syariat dan ilmu-ilmu agama lainnya pun perlahan terbuka. Tepat pukul 12 malam, aku mulai merasakan kembali ada energi hitam yang perlahan menghampiriku. Aku pun lalu berdoa, memohon perlindungan Allah dari makhluk-makhluk ciptaannya yang akan menggangguku. Setelah merasa tenang, aku pun dapat tertidur. Dan setelah aku terlelap, tiba-tiba aku kembali bermimpi, bertemu dengan sosok Ki Bajra dengan penampilan sangat berbeda. Sosok Ki Bajra tidak terlihat menyeramkan seperti yang pernah kulihat. Sosok Ki Bajra berdiri menatap tajam ke arahku sambil berkata bahwa semua ini belum berakhir. Dan dia juga menyampaikan bahwa orang yang aku tolong harus membayar perbuatannya yang telah terlebih dahulu menyakiti seseorang. Keluarga dari orang yang telah disakiti orang itu memintaku untuk membalas apa yang sudah dilakukannya. Orang yang kau tolong itu bukanlah korban, tapi dia adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya. Dan aku diminta untuk menghukum orang itu lewat cara yang sama, ujar Ki Bajra yang perlahan menghilang dari pandanganku. Aku lalu terbangun dari tidurku setelah Ki Bajra menghilang. Dan tidak lama setelah itu, Nyi Wulung datang bersama Ki Jogo dengan mengucapkan salam. Keduanya lalu menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Kiai Husain setelah aku pulang dari rumah beliau. Setelah aku pergi meninggalkanmu, ketika makhluk-makhluk kiriman Bajra kembali menyerang, aku seperti mendapat petunjuk yang mengatakan bahwa Nyi Ayu atau Nyi Wulung ini masih hidup. Jadi aku pergi bukan karena takut menghadapi makhluk-makhluk itu, atau aku sengaja membiarkanmu sendiri bertarung melawan mereka. Tapi aku mendengar seseorang mengatakan bahwa aku harus pergi menyelamatkan Nyi Ayu sekarang juga dengan meminta bantuan dari Segawon Getih, ujar Ki Haji Rogo menjelaskan semuanya kepadaku. Maafkan kami Tantri, sambung Nyi Ayu yang tersenyum kepadaku. Aku ngerti Ki, yang terpenting saat ini kalian berdua kembali dengan selamat. Dan yang membuat aku bahagia adalah Nyi Ayu dan Ki Haji kini menjadi jin muslim tentunya, jawabku dengan senyum berbinar. Ki Haji Rogo atau Ki Jogo Rogo lalu menceritakan apa yang terjadi setelah dia melesat pergi meninggalkanku bersama 4 makhluk mengerikan yang sedang menyiksa Pak Yono. Ki Haji Rogo melesat pergi menyusul Segawon Getih yang sedang bergerak kembali menuju tempat yang menjadi istananya. Setelah bertemu dengan Segawon Getih, Ki Haji memintanya untuk menunjukkan tempat Ki Bajra menahan Nyi Ayu atau Nyi Wulung. Tapi di luar dugaan, Ki Haji, Segawon Getih yang merasa bersalah pun malah ingin membantu Ki Haji untuk membebaskan Nyi Ayu. Setelah berada di istana milik Segawon Getih, Ki Haji lalu membuat rencana untuk menyerang Ki Bajra.
Segawan Keti yang mengerti akan maksud Ki Aji lalu mempersiapkan senjata pamungkas dari bangsa siluman anjing yang berupa cairan yang dapat melemahkan lawan-lawannya. Air limbung adalah air liur para siluman anjing yang mereka kumpulkan setiap bulan purnama tiba. Air liur itu dicampur dengan cairan darah manusia yang menjadi korban-korban mereka. Serta ada saripati makhluk-makhluk sakti lainnya yang sudah mereka kalahkan. Ketika sampai di tempat beraja, aku akan menyiramkan cairan ini ke tubuhnya. Tapi kau harus melindungiku dari serangan siluman babi yang terus melindungi manusia setengah siluman itu, ujar Segawan Keti kepada Ki Aji. Sesuai dengan apa yang mereka rencanakan, Ki Aji Rogo langsung menyerang kawanan siluman babi yang menjaga tempat Ki Bajra. Sementara itu Segawan Keti berjalan perlahan menuju ruangan tempat di mana Nyi Ayu berada. Ketika Segawan Keti sudah berada di depan ruangan yang mengurung Nyi Ayu, tiba-tiba saja Ki Bajra muncul di belakang Segawan Keti dan langsung mencekik leher bagian belakangnya. Segawan Keti langsung menyiramkan air limbung yang dibawanya di sebuah cawan besar. Dan ketika wajah serta sebagian tubuh Ki Bajra basah dengan cairan menjijikan itu, dia langsung mundur dan segera pergi dari tempatnya. Segawan Keti lalu membuka paksa pintu yang ada di ruangan tempat Nyi Ayu berada. Dan setelah terbuka, Segawan Keti lalu membaca mantra untuk melepaskan rantai yang membelenggu tubuh Nyi Ayu. Setelah berhasil menyelamatkan Nyi Ayu, Segawan Keti langsung mengajaknya untuk menemui Ki Aji Rogo untuk segera pergi dari tempat Ki Bajra. Dan bersyukurnya, ketiga makhluk itu dapat pergi dengan selamat dari tempat Ki Bajra, yang menurut Segawan Keti adalah tempat keramat. Karena belum pernah ada penyusup atau tahanan yang berhasil pergi dengan selamat dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Segawan Keti memilih berpisah dengan Nyi Ayu dan juga Ki Aji. Segawan Keti menitipkan pesan kepadaku melalui Ki Aji dan juga Nyi Ayu, agar aku tidak menggunakan dulu mantra pemanggil dan mantra penunduk, karena Segawan Keti akan memulihkan diri terlebih dahulu dan menghimpun kekuatan baru guna menghadapi Ki Bajra yang pasti akan terus mencarinya. Setelah aku memberikan mantra penunduk dan juga mantra pemanggil, maka secara langsung aku terputus oleh orang yang sebelumnya menjadi Tuhanku. Karena selain mengalahkanku, aku juga harus dengan tulus mengabdikan diri kepada pemilik mantra tersebut. Karena Bajra terlalu biadab dengan terus memanfaatkanku, maka aku memutuskan untuk pergi darinya setelah gadis itu mampu mengalahkanku, ujar Segawan Keti yang diucapkan kembali oleh Ki Aji Rogo. Biarkan makhluk itu mencari jalannya sendiri, Tri. Kita tidak usah lagi mengganggunya, ucap Nyi Ayu. Baik Nyi, aku tidak akan memanggil Segawan Keti lagi, karena waktu itu aku hanya ingin memanfaatkannya untuk menyelamatkanmu, jawabku dengan terus memandang kedua sosok makhluk gaib yang kini terlihat memiliki aura berbeda. Urusanmu di sini masih panjang, Tri. Sepertinya Bajra akan terus menyakiti orang yang kau tolong itu, imbu Nyi Ayu lagi. Benar Nyi, Ki Bajra sudah menemuiku di dalam mimpi dan menjelaskan secara singkat tentang apa yang sudah dilakukan Pak Yono. Baik Tri, berhati-hatilah. Kami akan kembali ke padepokan milik Kiai Amin. Kami diminta untuk di sana sementara waktu, ujar Ki Aji Rogo sambil mengucapkan salam sebelum kedua sahabatku itu menghilang. Kini dilema kembali membayangiku. Apakah aku harus mempercayai ucapan Ki Bajra dengan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi antara Pak Yono dan orang yang telah disakitinya? Atau aku biarkan saja masalah ini dan kembali ke desa karena kondisi Pak Yono yang semakin membaik? Jam yang berada di dalam kamar Citra masih menunjukkan pukul 2 pagi. Aku pun kembali tertidur karena rasa kantuk kembali datang. Seperti hari kemarin, setelah menjalankan sholat subuh, aku lalu membantu Citra dan ibunya untuk memasak makanan yang akan dijual pagi nanti. Setelah hari sudah mulai siang, aku dan Citra kembali berbincang tentang kondisi Pak Yono yang memang sepertinya sudah semakin membaik. Alhamdulillah Tri, kondisi Bapak saat ini sudah pulih, ujar Citra yang aku jawab dengan anggukan kepala dan juga tersenyum karena merasa senang dengan sembuhnya Pak Yono. Di tengah asiknya perbincangan kami, datanglah tamu yang diminta Bu Mira untuk memeriksa kondisi Pak Yono. Aku yang merasa agak sedikit aneh dengan kedatangan orang tersebut, memilih untuk keluar rumah sekedar melihat keadaan sekitar lingkungan rumah Citra. Entah apa yang sedang dilakukan orang yang diminta Bu Mira untuk memeriksa kondisi Pak Yono. Aku kini lebih mantap untuk kembali pulang ke desa karena sudah ada yang menggantikanku mengobati Pak Yono.
Tanpa sengaja aku bertemu Ustazah Aziza di jalan yang sedang aku lalui. Ustazah mengajakku untuk ke rumahnya supaya aku tahu letak rumah beliau. "Kamu gak usah manggil aku dengan sebutan Ustazah, cukup panggil namaku saja, Tri," ujar Kak Aziza yang menolak dipanggil Bu Ustazah. "Baik Kak, aku panggil Kak Ziza aja ya, supaya lebih enak." Kami pun banyak berbincang tentang ilmu agama di rumah Kak Ziza. Kak Ziza kembali melanjutkan apa yang telah disampaikannya semalam di rumah Citra. Setelah agak siang, Kak Ziza memintaku untuk pulang karena khawatir kalau Citra dan keluarganya mencariku. Sampai di rumah Citra, hal tidak terduga yang sungguh menyakitkan hatiku terjadi. Bu Mira memintaku untuk kembali ke desa karena menganggap akulah yang membuat sakit Pak Yono semakin parah. Dengan ketus, Bu Mira menyerahkan uang untuk membeli tiket bis dan untuk bekal di perjalanan. Citra pun terlihat berbeda. Tatapan matanya seolah menyiratkan rasa benci terhadapku saat ini. Citra juga hanya menjawab singkat apa yang aku katakan dan memintaku untuk segera berkemas karena bis akan berangkat pukul 1 siang nanti. Aku hanya bisa pasrah ketika Citra dan ibunya memintaku untuk segera kembali ke desa. Padahal kondisi Pak Yono belumlah pulih seutuhnya. Karena merasa kesal dengan perubahannya sikap Citra dan ibunya, aku pun membuka mata batinku untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan betapa terkejutnya aku ketika aku melihat sosok hantu bergaun putih lusuh, berambut gimbal, dengan wajah tanpa hidung terlihat terus berada di belakang Bu Mira, seolah-olah makhluk gaib itu menempel di tubuh ibunda dari sahabatku itu. Selama aku memperhatikan makhluk gaib tersebut, sudah beberapa kali makhluk itu berpindah tempat dari tubuh Bu Mira, lalu melesat dengan cepat ke tubuh Citra dan kembali melesat ke tubuh kakak perempuan Citra. Rupanya makhluk itu yang mempengaruhi pikiran Citra dan ibunya, bisikku dalam hati. Aku pun segera mengusir makhluk yang terus menempel pada tubuh Bu Mira dan terus bergantian ke tubuh Citra, lalu ke tubuh kakak perempuan Citra. Dengan ilmu yang sudah aku pelajari dari buku pemberian Kyai Husain, aku lalu mulai membacakan surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran untuk dapat membuat sosok gaib itu melepaskan diri dari tubuh Bu Mira. Setelah makhluk tadi terganggu dengan ayat-ayat suci yang aku bacakan, makhluk itu menatapku tajam dan langsung melesat menyerangku. Tapi aku tidak tinggal diam, karena aku sudah menyiapkan ajian lebur saketi untuk menghajar makhluk itu. Tanpa ampun lagi, makhluk itu terbakar dan lenyap dari hadapanku, menyisakan kepulan asap putih berbau tidak sedap. Perlahan tapi pasti, Citra, Bu Mira, dan Mbak Laila tersadar dari pengaruh makhluk gaib tadi. Citra tampak terkejut melihatku sudah bersiap dengan tas ransel yang aku bawa menuju ke ruang tamu. "Loh Tri, kamu mau kemana?" tanya Citra yang menghampiriku dengan penuh tanda tanya. "Kan ibumu menyuruhku untuk pulang ke desa hari ini, Tra," jawabku dengan santai, lalu duduk di kursi tamu. Citra pun segera memanggil ibunya dan juga kakak perempuannya. Bu Mira dan juga Mbak Laila tampak terkejut mengetahui kalau aku akan pulang ke desa hari ini. "Siapa yang memintamu pulang, Tri?" tanya Bu Mira kepadaku dengan wajah bingung. Aku yang mulai menyadari bahwa Bu Mira, Citra, dan juga Mbak Laila sudah lepas dari pengaruh makhluk gaib tadi, langsung masuk ke dalam kamar Citra dengan membawa kembali tas ranselku ke dalam kamar. "Orang kami masih membutuhkan bantuanmu kok. Kamu malah mau pulang toh?" ujar Bu Mira yang menghampiriku ke dalam kamar Citra. "Aku sudah meminta Pak Leknya Citra untuk mengantarkan bahan makanan untuk simbokmu. Jadi kamu tidak usah khawatir, Tri. Pak Lek juga bilang kalau kondisi Simbo saat ini baik-baik saja," ujar Bu Mira lagi. "Iya Bu, aku hanya bercanda kok," jawabku sambil tertawa. "Pokoknya kamu akan tetap di sini sampai Bapak sembuh ya, Tri." "Iya Tri, maafkan kami kalau merepotkan kamu," sahut Mbak Laila. "Iya Mbak, tapi ada yang ingin aku tanyakan," ucapku yang membuat suasana hening sesaat. "Siapa yang meminta orang tadi untuk memeriksa Pak Yono?" tanyaku kepada Bu Mira, Citra, dan juga Mbak Laila. "Tadi itu kenalan ibu yang menawarkan diri untuk mengobati Bapak," jawab Bu Mira lugas. "Maaf ya Bu, tapi orang tadi sepertinya bukan berniat untuk mengobati Pak Yono, karena orang itu sudah menyuruh makhluk gaib peliharaannya untuk mempengaruhi pikiran Bu Mira, Citra, dan juga Mbak Laila." Balasku menjelaskan yang sebenarnya. Aku juga menunjukkan raja yang terpasang di pintu masuk rumah Citra, lalu menunjukkan kepada Bu Mira, Citra, dan Mbak Laila. Boleh percaya, boleh tidak, tapi tadi ibu memintaku untuk segera kembali ke desa dan dengan wajah yang penuh ketidaksukaan kepadaku.
Ibu memberikan uang ini untuk membeli tiket bis dan juga bekal di perjalanan. Ujarku lagi sambil mengembalikan beberapa lembar uang milik Bu Mira. Astagfirullahaladzim. Maafkan kami ya Tri. Memang tadi kami semua diberi air minum yang sudah dibawa Pak Sarpa dari rumahnya. Dan setelah meminumnya, memang ibu merasa mulai kesal dengan keberadaanmu di rumah ini. Balas Bu Mira menjelaskan. Citra dan Mbak Laila pun merasakan hal yang sama seperti apa yang diceritakan Bu Mira. Kondisi Pak Yono saat ini belum pulih dan belum sehat seutuhnya, Bu. Pak Yono sudah menjadi target mati dari dukun sakti yang diminta seseorang untuk menghabisi nyawa Pak Yono dengan alasan balas dendam. Ujarku menjelaskan semua yang terjadi kepada Pak Yono. Apakah sebelum sakit, Pak Yono pernah menyakiti seseorang, Bu? Ibuku menanyakan apa yang sebenarnya sudah dilakukan Pak Yono di hari lalu. Setelah diam sesaat, Bu Mira pun akhirnya mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, hingga Pak Yono harus terbaring karena penyakit non-medis yang kini dideritanya. Semua berawal dari persaingan usaha, Tri. Ada seseorang yang nekat membuka warung bakso tepat di seberang jalan tempat kami berjualan. Aku dan Pak Yono yang awalnya terganggu dengan dibukanya warung bakso yang menjadi saingan kami itu, akhirnya berlapang dada untuk bersaing secara sehat. Sampai suatu ketika, dagangan bakso Pak Yono tiba-tiba berbau busuk dan terdapat belatung. Padahal bakso buatan kami itu adalah dagangan baru, bukan stok lama. Dan hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ujar Bu Mira menceritakan awal petaka yang menimpa keluarganya. Karena merasa ada hal yang tidak beres, kami pun meminta seseorang untuk melihat warung kami. Dan orang itu pun menyampaikan apa yang dilihatnya dengan mata batin. Warung kami saat itu sedang diganggu makhluk-makhluk gaib yang dikirim saingan kami melalui orang pintar yang dibayarnya. Kami pun meminta orang yang mengerti hal-hal gaib itu untuk menghilangkan makhluk-makhluk gaib yang mengganggu warung kami. Tapi tanpa kami sangka-sangka, orang yang kami mintai tolong itu malah menyerang balik saingan kami dan membuat pemilik warung di seberang kami itu menjadi lumpuh. Ibu Bu Mira tertunduk lesu. Citra dan Mbak Laila tampak terkejut mendengar apa yang sudah diceritakan ibunya. Dan dengan mata berkaca-kaca, Citra pun meminta ibunya untuk melanjutkan ceritanya. Sebelum Bapak jatuh sakit, orang yang kami mintai tolong itu mengalami hal yang sama dengan apa yang telah menimpa pemilik warung saingan kami itu. Tiba-tiba kakinya sakit dan tidak dapat digerakkan. Dan hingga saat ini, orang itu harus terbaring di tempat tidurnya karena penyakitnya makin parah. Ujar Bu Mira menutup ceritanya. Mendengar apa yang telah diceritakan Bu Mira, keyakinanku untuk menuntaskan masalah ini pun kembali menguat. Dan aku bertekad untuk menyudahi masalah ini dengan meminta Ki Bajra berhenti mengirimkan makhluk-makhluk gaib yang menyakiti Pak Yono. Setelah sholat zuhur, aku meminta izin kepada Citra untuk menggunakan kamarnya dan meminta jangan ada yang masuk ke dalam kamar sebelum aku keluar dari dalamnya. Apapun yang Ibu, Citra dan Mbak Laila dengar dari dalam kamar, jangan hiraukan dan jangan mencoba masuk ke dalam kamar. Saya akan meminta dukun sakti itu menyudahi ini semua. Ujarku kepada Citra, Bu Mira, dan Mbak Laila. Setelah merasa yakin, aku lalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan dan perlindungannya. Setelah itu aku pun membaca doa untuk meraga sukma dan pergi ke tempat Ki Bajra berada. Setelah sukmaku keluar dari dalam ragaku, Ki Aji Rogo dan Nyi Ayu hadir di hadapanku. Di belakang kedua sahabatku itu ada sosok Segawon Getih yang kini wujudnya berubah seperti manusia, tapi tubuhnya tetap dipenuhi bulu hitam. Kyai Husain meminta kami untuk menemanimu ke tempat Bajra berada. Beliau berpesan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan damai, tanpa ada korban. Ujar Ki Aji Rogo. Kalau begitu, ayo kita berangkat ke sana, Ki. Nyi Ayu membawa tubuhku melesat bersama Ki Aji Rogo dan juga Segawon Getih. Aku yang belum tahu tentang apa yang terjadi kepada Segawon Getih pun terus menatap sosok yang dulu sangat menyeramkan itu. Apakah Segawon Getih juga bersama kita saat ini, Nyi? Tanyaku kepada Nyi Ayu. Dia ingin memperbaiki diri dan setelah menemui Kyai Husain, perlahan wujud Segawon Getih itu berubah. Kyai Husain pun memberi nama baru untuknya, yaitu Salim. Balas Nyi Ayu. Energi besar mulai kami rasakan menghadang di depan kami. Ki Aji dan Ki Salim mulai memberi serangan balasan untuk menghancurkan energi gelap yang menghadang kami. Tapi tanpa kami duga, Ki Bajra rupanya sudah menunggu kedatangan kami dan langsung menyerang kami dengan ganas.
Aku dan Nyi Wulung yang berhadapan langsung dengan Ki Bajra memintanya untuk menghentikan serangan-serangannya, sementara Ki Aji dan Ki Salim langsung bertempur melawan makhluk-makhluk peliharaan Ki Bajra. "Kami datang bukan untuk bertempur, Ki. Kami kesini untuk bermediasi," ujar Nyi Ayu yang tidak digubris sama sekali oleh Ki Bajra. Aku dan Nyi Ayu pun meladeni setiap serangan dari Ki Bajra. Beberapa serangan mematikan dari Ki Bajra dapat dengan mudah dihalau oleh Nyi Ayu. Aku juga menyerang menggunakan seluruh kemampuanku dan mulai membuat Ki Bajra kewalahan. Ajian Bolo Sewu yang aku gunakan membuat Ki Bajra harus bersusah payah menghindar. Belum lagi serangan-serangan dari Nyi Ayu. Sebelumnya aku tidak ingin melukai Ki Bajra. Berulang kali aku dan Nyi Ayu memperingatinya, tapi manusia setengah siluman itu bersikeras untuk tetap membunuh kami. "Ini hanya mainan anak-anak bagiku," ujar Ki Bajra yang dengan kesombongannya terus menghindari serangan kami berdua. Karena tidak memiliki pilihan lain, aku lalu menggunakan lebur saketi untuk melumpuhkan Ki Bajra yang terus menghindari serangan-serangan dari Nyi Ayu. Begitu kesempatan baik tiba, tanpa ragu aku melepaskan ajian yang dapat menghancurkan manusia maupun makhluk gaib. Ajian lebur saketi yang aku lesatkan ke arah Ki Bajra pun tidak bisa dihindarinya. Ki Bajra terjungkal dan ambruk ke tanah dengan darah hitam yang keluar dari mulutnya. "Menyerahlah Braja, kembalilah ke jalan yang baik selagi masih ada kesempatan," ucap Nyi Ayu yang sudah bersiap dengan serangan pamungkasnya. "Jangan kau ceramahi aku lebih baik mati daripada harus mengikuti ucapanmu itu," jawab Ki Bajra yang kembali berdiri. Ketika Ki Bajra terlihat menghimpun energi besar untuk menyerang kami, tiba-tiba saja muncul Kiai Amin yang melemparkan tasbihnya dan tasbih itu langsung membelenggu Ki Bajra. "Jika orang ini mati, maka korban-korban yang telah diguna-gunanya akan ikut mati. Sukma orang-orang yang menjadi korban teluhnya akan membuat makhluk jahat yang ada di dalam tubuh orang itu hidup kembali dan menjadi sangat kuat," ujar Kiai Amin yang sudah berdiri di depanku. Tubuh Ki Bajra pun tiba-tiba ambruk dan tidak berdaya. Dia mengerang kesakitan dan meminta Kiai Amin untuk melepaskannya. Tapi Kiai Amin mempunyai cara tersendiri. Beliau memaksa sosok siluman yang bersemayam di tubuh Ki Bajra untuk keluar. Usaha Kiai Amin pun membuahkan hasil. Ketika tiba-tiba Ki Bajra berteriak sakitan dan keluarlah asap hitam yang lama-kelamaan membesar dan membentuk sesosok makhluk gaib. Kiai Amin langsung menyerang makhluk hitam yang terlihat seperti gumpalan asap itu, dan dengan menggunakan ilmu batinnya, beliau memintaku untuk menghantam sosok makhluk hitam yang sedang bertarung melawannya menggunakan ajian lebur saketi. Seluruh tenagaku aku gunakan untuk melesatkan ajian lebur saketi ke arah tubuh makhluk gaib itu. Dan atas izin sang penguasa alam semesta ini, tubuh hitam yang menyerupai gumpalan asap itu pun hancur dengan ajian lebur saketi. Ki Bajra ambruk tidak sadarkan diri. Lalu Kiai Amin meminta Ki Aji Rogo dan Ki Salim yang sudah lebih dulu mengalahkan musuh-musuhnya untuk membawa tubuh lemah Ki Bajra ke tempat di mana dia tinggal. Setelah pertempuran kami selesai, Kiai Husain pun berpamitan dan melesat pergi menuju ke padepokan tempat tinggalnya. Nyi Ayu, Ki Aji dan Ki Salim pun mengantar kembali sukmaku ke dalam tubuhku yang berada di dalam kamar Citra. Di sekitar rumah Citra terlihat makhluk-makhluk gaib yang mencoba mendekati tubuh kosongku untuk mengambilnya. Tapi aku tidak lupa melakukan doa pemagaran sebelum aku meraga sukma. Setelah aku tersadar, Ki Aji Rogo, Nyi Ayu dan Ki Salim berpamitan kepada aku untuk kembali ke padepokan milik Kiai Husain. Dan setelah ketiganya mengucap salam, mereka pun menghilang dari pandanganku. Jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Aku pun bergegas keluar dari dalam kamar Citra dan langsung menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Bumira dan Citra yang terkejut melihatku pun segera menyusulku ke kamar mandi dan menanyakan apa yang telah terjadi kepada aku. "Sebentar Bu, saya sholat asar dulu," jawabku yang membuat Bumira dan Citra tersenyum lega. Setelah selesai menjalankan sholat, aku lalu keluar dari dalam kamar dan disambut pelukan hangat dari Citra. Pak Yono juga terlihat sudah berada di ruang tamu dan sedang menikmati teh hangat kesukaannya. Bumira dan Citra menangis terharu dan tidak henti-hentinya berterima kasih kepada aku. Aku pun meminta keduanya untuk berterima kasih dan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semua pertolongan hanya berasal darinya. Setelah 2 hari melihat kondisi Pak Yono semakin membaik, aku lalu mengutarakan niatku untuk kembali ke desa. Bumira pun berkata
bahwa mereka sekeluarga akan mengantarku pulang ke desa. Dan betapa bahagianya aku mendengar apa yang disampaikan Bu Mira. Karena merasa semua sudah membaik, aku pun meminta Citra untuk mengantarku ke rumah Kak Aziza. Aku akan berpamitan kepadanya sebelum aku pulang ke desa. Tapi ketika aku dan Citra ingin berangkat ke rumah Kak Aziza, tiba-tiba aku mendengar bisikan yang terdengar seperti suara Kak Aziza. Beliau mengatakan bahwa saat ini beliau sedang berada di padepokan milik Kiai Husain, dan dia berjanji akan mengunjungiku setelah mendapat izin dari Kiai Husain. Beberapa hari kemudian aku dan keluarga Pak Yono sampai juga di desa tempatku berasal. Betapa bahagianya aku saat aku bertemu dengan Mbokna yang saat ini dalam keadaan sehat. Leksum dan Marni pun masih berada di rumahku. Setelah semalaman menemani Mbokna, setelah berbincang hangat bersama Leksum, Marni dan juga Mbokna, aku pun masuk ke dalam kamarku untuk beristirahat karena aku masih merasa lelah setelah perjalanan jauh dari Jakarta. Pikiranku pun terlintas kepada sosok Nyi Ayu, I Joko dan juga Ki Salim. Entah di mana mereka berada saat ini. Aku juga masih penasaran dengan sosok Kak Aziza. Apakah dia adalah manusia seperti aku, ataukah dia adalah bangsa jin seperti Nyi Ayu? Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian dengan kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.